Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin. Langsung saja di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit mempresentasikan tugas kami, yaitu mengenai pluralisme hukum dalam perspektif global. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah sosiologi hukum yang diampuh langsung oleh beliau yang kami hormati, beliau Dr. Nur Salam MHI. Langsung saja mungkin biar tidak terlalu bertele-tele. Langsung saja di sini untuk awal akan saya presentasikan sendiri dan nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin sebelum dimulai kita kenalan dulu, oke? Ya, Santai ya, biar lebih akrab. Di Benar. sini saya sendiri, yaitu nama saya Muhammad Lukman Hakim, bisa dipanggil Lukman. Dan teman saya di samping saya ini namanya siapa? Ahmad Haji Fahruri. Ahmad Haji Bisa Fahruri. dipanggil Haji, Ruri atau Fahrur. Oke lah. Terserah Anda semua. Tapi insya Allah kita semua sudah dikenal. Dikenal. Viral sudah. Langsung saja. Untuk pertama yaitu pluralisme hukum dalam perspektif global. Dalam era perdagangan bebas ini telah terjadi pertukaran uang, barang, dan jasa melalui berbagai aktivitas bisnis secara besar-besaran. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah memungkinkan peristiwa tersebut. Kebijakan pasar bebas diprakarsai terutama oleh negara-negara maju atau disebut dengan negara kaya dan berkuasa atau biasa disebut powerful. Tampaknya the powerful tidak hanya negara barat tetapi juga negara di Asia seperti Jepang dan Cina yang menjadi kekuatan baru dunia. Aktivitas ini telah menyebabkan kita menjadi suatu warga pasar dunia yang besar. Hampir semua barang dan jasa dari manapun dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia. Kemudian seiring dengan terjadinya pertukaran ekonomi, terjadi juga pertukaran dalam bidang politik melalui berbagai aktivitas dan kerjasama politik bilateral maupun multilateral. Kerjasama diplomatik termasuk diadakannya perjanjian ekstradisi atau perjanjian penanggulangan perdagangan manusia, pencucian uang, terorisme, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi contoh di mana kerjasama dalam bidang politik terjadi. Pendeknya atau singkatnya, hampir tidak ada lagi negara yang dapat menjalankan politik tertutup secara absolut atau borderless states menjadi salah satu atribut globalisasi. Mohon maaf ya ketika mungkin kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lah. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan globalisasi hukum? Nah, globalisasi saat ini tidak lagi dapat diartikan sebagai perjalanan satu arah dari barat ke timur melalui penyebaran nilai dan konsep. Melalui penyebaran nilai dan konsep demokrasi, hak asasi manusia beserta instrumen hukumnya. Namun globalisasi adalah juga persebaran nilai, konsep, dan hukum dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga diiringi oleh proses glokalisasi, di mana nilai-nilai lokal dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Jadi seperti itu. Globalisasi tidak hanya diindikasikan oleh borderless state, tetapi juga borderless law. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara manapun, bahkan wilayah lokal yang mana bakal wilayah lokal, atau sebaliknya. Bukan hal yang mustahil bila hukum dan prinsip-prinsip lokal diadopsi sebagai atau seluruhnya menjadi hukum berskala internasional.
Kemudian ketika seperti itu terdapat muncul pertanyaan lagi, yaitu pertanyaannya itu kemudian bagaimana ketika hukum dan kebijakan internasional diimplementasikan dan berhadapan dengan entitas regional atau etnik dan keagamaan. Di sini sangat menarik untuk melihat bagaimana hukum dari luar ketika masuk ke dalam wilayah nasional. Tanggapan bisa beragam, bisa jadi hukum internasional akan direproduksi meskipun mungkin tetap dianggap sebagai hukum asing, atau bisa juga hukum asing itu menjadi hukum hibrida, terlebur dan terserap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur hukum nasional. Gambaran mengenai hal ini banyak sekali ditemukan dalam hukum Indonesia, khususnya dalam bidang hak asasi manusia dan hak asasi perempuan yang terbit sesudah era reformasi. Mungkin yang dari saya hanya itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu saudara Haji. Untuk itu kami persilahkan. Saudara Haji bisa dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja ya, kita di sini tidak terlalu serius. Santai. Karena belajar dengan ceria itu akan lebih mudah masuk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan mengenai siapa aktor yang menyebabkan hukum itu bergerak dalam globalisasi hukum. Jadi setiap adanya sesuatu itu pasti ada yang melakukan. Kalau bahasa nahwunya biasanya itu apa? Isim fa'il ya. Yang melakukan kan gitu. Jadi pasti ada aktor yang melakukan. Yang mana dalam globalisasi hukum ini menyebarkan suatu hukum. Jadi untuk menyebarluaskan hukum itu butuh seorang aktor. Aktor ini siapa saja? Aktor ini biasanya itu kebanyakan dari buruh, dari migran, orang yang sering berpindah tempat dari negara satu ke negara lain, dan juga bisa dari seorang komunitas masyarakat, yaitu seperti ilmuwan, terus akademisi, para ahli dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi aktor untuk menjadikan hukum itu bisa menyebarluas di negara-negara lain atau di tempat-tempat lain. Seperti itu. Juga selain butuh aktor, juga butuh alat untuk melakukan itu, untuk melakukan penyebaran. Biasanya bisa dibuat seperti internet, seperti gadget. Jadi seperti gadget internet itu untuk menyebarluaskan. Jadi tanpa berpindah ke negara lain, bisa lewat internet juga gitu sebagai alat. Namun ketika ada aktor, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila aktor ini aktif, maka dia akan menjadi perubah hukum atau penyebar hukum. Namun jika aktor ini tidak aktif dalam melakukan penyebaran ini, maka dia akan menjadi sasaran hukum atau menjadi korban lah, paling jelek-jeleknya itu menjadi korban hukum, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, pluralisme hukum perspektif global itu seperti apa? Ini banyak pertanyaan. Karena pluralisme itu kan menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sesuatu satu dengan sesuatu yang lain, itu dijadikan jadi satu. Jadi ketika dijadikan jadi satu, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama jika tidak saling menerima itu akan menjadikan kontroversi, dan yang kedua jika saling menerima dan saling menghargai itu akan menjadi adaptasi dan menjadikan suatu modal hukum, menjadikan hukum yang lebih baik, seperti itu. Dan fenomena global hukum yang saat ini dirasakan itu ketika kejanggalan ini antara dua ini, fenomena atau adaptasi. Nah, ini adanya tidak ada kejelasan suatu hukum, suatu wujud hukum, sehingga batas-batas tertentunya itu tidak jelas, batas-batasannya itu seperti apa tidak jelas, seperti itu. Jadi ada yang mendefinisikan hukum
yaitu adalah proporsi atau rancangan usulan yang mengandung konsepsi normatif, yaitu konsepsi yang sudah ada di norma di adat istiadat dalam suatu masyarakat, dan konsepsi kognitif yang berasal dari dirinya sendiri, seperti contoh pelanggaran hak asasi manusia, terus perdagangan anak, perdagangan manusia, terus adanya korupsi. Nah, ini adalah suatu bentuk hukum yang disebutkan tadi untuk rancangan itu untuk mengatasi hal-hal seperti korupsi, perdagangan anak dan hak asasi manusia tersebut. Lanjut. Dan pada masa sekarang konsep hukum ini sangat penting diketahui. Makanya mengacu pada konsepsi normatif dan kognitif ini dapat digunakan untuk menguraikan kerumitan-kerumitan yang ada di zaman sekarang. Jadi zaman sekarang ini kan serba rumit. Orang nggak mau berjalan, makanya dia pakai online, GoFood, GoCar, Gojek dan Google lain serba praktis lah. Serba praktis, oke. Jadi makanya untuk mengatasi kerumitan dalam menjalankan kerangka berpikir pluralisme ini, yang mana menyatukan ada beberapa aspek di dalamnya. Makanya ini harus ada konsepsi normatif dan juga konsepsi kognitif. Untuk rancangan ini dirancang di dalamnya ada konsepsi normatif dan juga konsepsi kognitif, seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, ketika sudah terancang, maka ini ada yang saling bersentuhan. Dalam hal tersebut ada yang saling bersentuhan, ada yang saling berpengaruh dan berinteraksi untuk konfigurasi hukum baru, untuk mewujudkan hukum-hukum yang baru. Oke, biar tidak lama-lama, langsung saja saya simpulkan dari penjelasan kami berdua. Yang pertama yaitu mana? Sebentar ya. Sabar ya. Saya nggak kemana-mana kok. Yang pertama, ini bukan ini Nasya. Ini. Yang pertama, ini saya simpulkan dari buku yang kita baca, dari bab yang kita baca tadi, dan yang kita jelaskan secara singkat lah, untuk semakin lebarnya nanti kita bisa diskusikan bersama. Yang pertama, hukum bisa dipandang sangat memainkan peran penting dalam globalisasi. Jadi hukum ini adalah peran penting dalam memainkan dalam era globalisasi ini, karena hukum bersentuhan dengan dominan beberapa bagian, beberapa aspek, yaitu sosial, politik, ekonomi. Ini sangat bersentuhan semua kepada hukum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui dari yang kita baca tadi, kita bisa mengetahui siapa saja aktor-aktor yang menyebabkan hukum ini bisa bergerak, bisa global, bisa menyeluruh, bisa kemana saja. Dan yang ketiga, pemahaman globalisasi dalam konteks sejarah sangatlah penting. Globalisasi sudah terjadi sejak dulu. Jadi kita mengetahui bagaimana runtutnya globalisasi hukum dari dulu sampai sekarang itu sangat penting. Makanya untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa diskusikan bagaimana sejarah itu dari dulu sampai sekarang. Dan yang keempat yaitu perkembangan dari pemikiran di atas tidak menyebabkan perlunya redefinisi. Tidak perlu untuk kita merubah definisi yang ada. Sudah itu yang kita lakukan dan itu yang kita jalankan saat ini. Nggak usah pakai di untuk itu pemikiran mengenai pluralisme umum tapi harus memiliki signifikan yang harus selaras terhadap munculnya metodologi antropologi baru seperti etnografi konvensional, terciptanya budaya atau kesepakatan dalam suatu masyarakat, seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Lukman Hakim selaku moderator sekaligus pembuka dalam acara presentasi ini. Presentasi. Oh iya. Oke, silakan. Bukan acara lah, kita tidak terlalu.
Ini cukup Nggak ada berarti ya? Sudah cukup. Terima kasih kepada teman saya saudara Aji. Mungkin ya hanya itu yang bisa kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi ya. Tapi insya Allah tadi itu sudah jelas. Mungkin kurang lebih. kita cukupkan apa gimana? Oh, kita cukupkan aja. Ya. Untuk selanjutnya gimana ini? Jangan lupa gimana? Jangan lupa subscribe dulu. Subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Iya, terus like, komen kalau memang perlu. Iya, kalau mau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan share, Jangan lupa share. Ya, ke siapa saja lah. Nah, untuk penyebaran ilmu lah. Oke, Ya. siap. Cukup? Cukup. Nah, kita akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita juga tidak terlalu serius karena kita ini tidak bisa serius. Ini nggak bisa serius. Hidup kalau terlalu serius itu gimana lah, nggak asik. Kurang Cukup. kopi. Nah, cukup sekian. Kita akhiri bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.